Shalom. Siapa yang malam ini merasakan dia ada di sini? Siapa yang malam ini merasakan Tuhan hadir di dalam hidup kita? Kalau dia ada di dalam hidup kita, dia akan bicara sama kita. Engkau akan mengerti apa yang dikatakannya. Engkau akan terpesona dengan firman-Nya yang sedang berbicara kepada setiap kita. Amin. Karena firman ini bukan saya, saudara, dikasih Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Jangan mau dicuri iblis loh. Enak-enak dengar firman, iblisnya gini, gitu, gini. Alih lagi. Jangan pernah mau. Semua diberkati Tuhan, kita mau bertumbuh bersama, saudara. Kita mau bangun kerajaan Tuhan dalam hidup kita bersama. Bersama siapa? Bersama Tuhan. Tanpa Tuhan gak bisa. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Di tahun yang baru ini, bergairahlah dengan Tuhan. Karena saudara dan saya mengenal Tuhan. Karena saudara dan saya mengalami Tuhan dalam hidup. Orang kalau tidak mengalami Tuhan biasa aja, saudara. Kalau cuma berkata Tuhan, Tuhan, tapi tidak mengalami kehadiran Tuhan, biasa. Tapi saat saudara mengalami Tuhan itu hadir dalam hidup kita, dia akan banyak berbicara buat setiap kita. Memulihkan setiap kita. Amin. Di tengah-tengah keadaan dunia yang kayak begini, saudara saya punya pengharapan. Saudara saya punya pegangan hidup, yaitu Yesus Tuhan, yaitu firman-Nya yang ya dan amin. Firman-Nya tidak pernah berubah. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya akan masuk dalam firman Tuhan dengan judul jangan abaikan. Jangan abaikan seperti kebiasaan kita tahun lalu mungkin. Kadang kita abaikan perkataan Tuhan, perkataan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan malam ini jangan abaikan, tapi mengertilah perkataannya. Tapi mengertilah perkataannya, karena perkataannya ya dan amin. Artinya jangan diragukan lagi perkataan firman. Yang kita dengar, kita baca. Jangan ragukan lagi, saudara. Semua diberkati Tuhan, jangan abaikan. Saudara berkata, aku ngabaikan apa? Aku gak pernah ngabaikan lah. Kalau ibadah, tidur. Kalau ibadah gak konsentrasi, ibadah tidak fokus sama firman-Nya, fokus sama mikir yang lain, itu sama dengan mengabaikan firman Tuhan. Men, bagi Tuhan sanggup loh. Saudara dan saya belum seperti wanita 12 tahun pendarahan. Secara manusia wanita 12 tahun pendarahan tidak punya kekuatan. Tapi dengan iman, wanita 12 tahun pendarahan punya kekuatan menjamah Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat saya dan saudara hari ini. Bukan cuma nerima, tapi sungguh-sungguh menjamah. Karena tahu hanya Yesus yang bisa. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang bisa. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Ubah hidup ini yang biasanya cuek, yang biasanya cuek, biasanya malas, biasanya pemarah, yang biasanya berpikir sia-sia, yang biasanya menunda-nunda waktu. Itu semua Tuhan tidak suka, saudara. Dan banyak lagi. Tapi Tuhan mau. Lakukan apa yang kita tahu karena kita ngerti Tuhan. Karena kita mengenal Tuhan.
Saudara dan saya sudah mengenal Tuhan dan saudara dan saya tahu Tuhan itu sukanya apa. Sukanya kebenaran dan kekudusan, bukan dosa. Saudara dan saya tahu kesukaan Tuhan itu apa. Kalau tahu kesukaannya, jangan lakukan yang tidak disukai Tuhan. Men, bisa dapat berkat? Dengar baik-baik. Makanya Tuhan berkata, jangan abaikan tapi mengertilah perkataannya. Karena perkataannya ya dan amin. Dengan firman kita berjaga-jaga, bukan dinina bobokkan. Men, dengan apa yang terjadi, kita tidak pernah tahu 2025 ini. Tapi meskipun gak tahu, tapi kita percaya. Apapun yang terjadi, seburuk kayak apa di dunia ini sekalipun. Kalau aku orang benar, Tuhan akan menyertai hidupku. Ini penting, saudara. Badai apapun kalau Tuhan menyertai. Badai yang terjadi dalam dunia ini, apapun kalau Tuhan yang menyertai. Jadi apa? Jadi pemenang. Melewati badai itu. Berjalan di tengah badai. Nggak tahu kita badai apa yang akan terjadi dalam dunia ini. Tahun 2025 ini. Nggak tahu, kita seorang pun nggak tahu. Orang hanya bisa meramalkan. Tapi tidak ada kepastian. Yang tahu pasti siapa? Yesus Kristus Tuhan yang tahu. Kenapa kita anak-anaknya Tuhan gak tanya sama Tuhan? Kenapa kita anak-anak Tuhan? Tahu kalau Tuhan Maha tahu. Tahu rencananya mau apa aja, tahu dia. Kenapa gak tanya sama Tuhan? Men. Dan Tuhan sudah menyampaikan kepada saudara dan saya hari-hari ini lewat firman Tuhan. Kamu tidak boleh begini, harus begini. Kamu jangan begini, harus begini. Men. Semua diberkati Tuhan. Saya bukan sekedar berdiri di sini. Saya pun berbicara itu karena saya tahu dari Tuhan. Hikmatnya tidak pernah berhenti. Berbicara buat saya dan saudara malam ini. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Saya kepingin saudara, tiap ibadah itu menghormati firman Tuhan dengan cara bersemangat. Begitu dengar firman Tuhan itu luar biasa. Seperti orang yang lapar dan haus gitu loh. Ada apa ya Tuhan? Apa ya firman-Mu hari ini? Tuhan ngomong apa ya? Oh gitu. Terus gimana ya Tuhan? Seperti orang lapar. Tahu orang lapar? Tahu orang haus? Jangan kayak orang males. Makan minum apa sih? Aku capek, harus duduk. Harus ngantuk. Harus males pikiran yang lain aja. Saudara dikasih Tuhan. Jangan anggap enteng loh firman Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan itu Tuhan bilang. Itu Deborah yang terjadi dalam umat-umat Tuhan. Jadi gak ngerti. Beda kalau ada firman Tuhan. Dan berkata Tuhan, oh iya betul. Tuhan ngomong begini. Ya terus gimana ya Tuhan? Ajari aku rahasia firman-Mu. Ajari aku ngerti Tuhan. Aku mau ngerti dengan cara pikiran Tuhan. Tuhan beri hikmat buat kita. Di saat engkau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau diberikan pengertian hikmat. Engkau dapat mengerti lebih dalam lagi. Tidak terbatas dengan apa yang saya khotbahkan. Roh Kudus akan lebih lagi menceritakan kepada saudara. Pribadi lepas pribadi. Maka jangan heran loh. Saya khotbah, saudara ada yang bisa dengar suara Tuhan dan bisa lebih dapat lagi.
dan menyampaikan, Tuhan kok ngomong begini, Tuhan kok ngomong begini. Saudara membagikan bagi orang lain. Amen. Saya dengar firman, kata saudara, dari Ibu Deborah. Tuhan menyampaikan lewat Deborah. Tapi saya dapat secara pribadi, karena orangnya bergairah. Dengar firman, apalagi Tuhan, seperti orang lapar. Tidak seperti orang haras-harasan. Tidak seperti orang penyakitan. Lemes, ya lemes aku. Pasrah. Ngantuk ya aku ngantuk memang. Bukan ini yang Tuhan cari. Yang Tuhan cari orang-orang yang antusias, lapar dan haus, kata firman Tuhan. Lapar haus akan firman Tuhan. Dia mencari dengan demikian rupa. Jika kalau dengar firman, gini ya. Kok aku mulai kesana kemari pikiran. Tuhan, fokuskan pikiranku. Aku mau ngerti Tuhan, bicara sama aku. Tuhan tuh tahu loh setiap kita loh. Tahu loh. Men. Saya dan saudara Tuhan itu tahu, sangat tahu. Men, semua diberkati Tuhan. Bagi saya firman itu suara Tuhan. Kalau Tuhan masih mau bicara sama kita, itu anugerah. Kalau Tuhan masih mau bicara dengan saya, itu luar biasa Tuhan. Karena saat orang mendengar sungguh-sungguh firman Tuhan, hatinya berkobar-kobar. Dibakar sama Tuhan. Berkobar kenapa? Aku mau melakukan. Tidak ada alasan untuk tidak lakukan. Aku mau bergegas mau melakukan firman yang ku dengar ini. Men, semua diberkati Tuhan. Ayo saudara dikasih Tuhan. Tuhan bicara begini kepada saya dan saudara malam ini. Dan luar biasa saudara, orang yang bergairah dengan firman. Karena waktu kita dengar firman itu Tuhan sendiri masuk dalam hidup kita. Itu artinya Tuhan di dalam kita. Itu merasakan kalau Tuhan di dalam kita berkobar-kobar bahagia. Men, gak ada saudara yang loyo. Seperti mendengarkan ceramah. Enggak. Ini bukan ceramah. Ini firman Tuhan. Men. Jangan Tuhan kasih alasan aku sudah begini. Sepanjang hari aku sudah begini. Aku sudah begini. Waktunya aku capek. No. Wanita 12 tahun pendarahan. Tabib di mana-mana sudah didatangi. Tabibnya bilang gak bisa sembuh. Wanita ini berkata, kamu kan tabib. Beda dengan Tuhan ini. Aku datang dengan iman. Dia jamah jumpai Tuhan. Apa yang terjadi? Sembuh. Ini loh yang Tuhan mau. Gerakan roh seperti wanita 12 tahun pendarahan ini. Bukan Tuhan yang menghampiri loh. Bukan Tuhan yang menjamah loh. Tapi dirinya menjamah. Dirinya yang datang sama Tuhan. Dirinya yang menginginkan Tuhan. Tuhan bilang ini langka Deborah. Orang seperti ini langka Deborah. Maka jangan heran waktu berkerumun orang. Wanita ini cuma dari belakang merasa ke depan terus. Bergesek-gesekan dengan orang sampai ke depan. Orang yang berkerumun itu belum tentu sembuh saudara. Tapi wanita ini sembuh. Bukan karena Tuhan yang jamah.
Tapi dia yang jamah Tuhan. Tuhan bilang, aku cari orang kayak begini. Langka banget. Kekuatannya cuma berkata, asalku jamah. Asalku jamah, aku sembuh. Asal aku jamah, aku sembuh. Dia yakin betul. Karena dia kenal siapa dia. Yang lain akan aku datang ke tabib. Ini raja di atas segala. Dia dokter segala dokter. Amin. Semua diberkati Tuhan. Percaya. Sekali lagi jangan abaikan. Saya harus membenahi hidup saya, jemaat. Dari cara saya ngajar. Dari cara menyampaikan firman Tuhan. Dari cara saya melayani. Jangan abaikan, tapi mengerti perkataannya. Karena perkataannya ya dan amin. Sebelumnya kita baca Amos 3 ayat 7. Sungguh, sungguh, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Saudara jangan kira hamba Tuhan, para nabi itu hanya saya. Enggak. Saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Saudara semua adalah hamba-hamba Tuhan. Siapa nabi itu? Nabi itu penyambung suara Tuhan. Yang dipercaya Tuhan menyampaikan suara Tuhan. Bukan hanya saya, saudara juga. Jangan keliru loh. Kalau ditulis di sini, coba baca sekali lagi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Satu apa dua? Satu atau banyak? Hamba-hambanya. Hamba itu siapa? Sebelum berbuat sesuatu Tuhan sudah memberitahu hambanya, saudara. Jadi hambanya itu harusnya sudah tahu. Harusnya hamba-hambanya ini, saya dan saudara sudah tahu. Jangan pura-pura gak tahu. Oh Tuhan begini. Harusnya aku tahu. Tuhan sudah ngingetkan. Aku harus menjadi berkat, nyampaikan pada orang lain. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada siapa? Masa cuma saya aja saudara yang dapat? Enggak. Saya dan saudara hamba-hambanya. Hamba-hamba. Para nabi. Para itu sedikit apa banyak? Kata-kata para itu sedikit atau banyak? Ngerti kan? Hamba-hambanya sedikit atau banyak? Banyak. Tuhan bicara. Ini firman Allah. Hamba-hambanya. Para nabi. Banyak nabi. Siapa sih nabi itu? Nggak harus jadi hamba Tuhan berdiri di atas mimbar. Nggak harus saudara. Nggak harus. Siapa yang bilang para nabi itu yang berdiri di atas mimbar kemudian begini begitu dan dilihat banyak orang? Nggak. Para nabi itu adalah pendoa syafaat yang mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Apa sih pewahyuannya? Keputusan Tuhan. Seperti firman ini. Tuhan tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi.
Saudara harusnya mendengar hari-hari ini. Bukan cuek, gak ngerti aku. Ya, gak ngerti. Aku cuma jemaat. Bangga banget, cukup aku jemaat aja. Bertahun-tahunnya jemaat, ya sudah jemaat aja. Tuhan bilang, kamu gak tahu kapak tersedia. Kamu terus jadi jemaat. Bertahun-tahun terus jadi jemaat. Kamu sama gak bertumbuh. Apalagi mau berbuah. Apa? Firman Tuhan berkata, tebang saja. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Saudara mengarah. Jemaat ini manggil, enggak apa-apa, pokoknya aku tetap ke gereja, pokoknya aku tetap berdoa, pokoknya aku seperti ini, pokoknya aku enggak mundur sama Tuhan, pokoknya, dan pokoknya. No! Itu kan kata saudara. Kata Tuhan beda. Kamu orang yang tidak bertumbuh. Kamu pohon yang tidak bertumbuh dan berbuah, tebang. Firman Tuhan berkata, lalu setelah ditebang apa? Dibakar. Sama dengan Tuhan menyatakan sama saudara dan saya. Kalau aku gak bertumbuh, ngerti jadinya. Oh iya ya Tuhan, kalau aku gak bertumbuh Tuhan, apa dan berbuah, aku ditebang. Masuk neraka saudara. Halo? Ajak ngomong Roh Kudus malam ini. Jangan pengertian kita picik saudara. Sama saja. Apa jaminan kalau kita ke gereja lalu bisa menyebut Tuhan Yesus, lalu bisa berdoa. Tapi belum tentu doanya orang benar. Masuk surga. Jangan buru-buru nanti masuk surga sana. Di bumi saja. Tanda Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita mengalami surga di bumi di mana? Waktu hadirat Tuhan. Waktu hadirat Tuhan kita mengalami surga di bumi. Kita bisa bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Yang semula gak bisa sukacitaku, masalahku kayak begini. Tapi di dalam hadirat Tuhan kau bersuka cita, engkau bebas, engkau bahagia. Engkau keluar dari zona nyamanmu. Engkau keluar dari kebiasaan dosamu. Engkau bisa bersuka cita. Dan waktu engkau merasakan di bumi seperti di sorga, engkau akan mengalami cinta yang luar biasa dengan Tuhan. Engkau akan mengalami bukan cinta mula-mula saja. Cinta yang berkobar. Men. Semua diberkati Tuhan. Suara saya kan cukup keras kan? Kalau saya ngomong, saudara ngantuk boleh gak apa-apa. Ada yang kurang dalam diri saya. Men. Semua diberkati Tuhan. Jangan ikuti keinginan kita yang salah. Dengar baik-baik. Coba setiap handphone dimatikan ya. Udah tahu di PDKasi kalau semua handphone dimatikan. Amin. Gantian dari penyembahan awal satu. Penyembahan lebih tengah satu. Firman satu. Nanti mau terus. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya. Saudara ini harus tahu ini. Mau terjadi apa di dunia ini? Mau terjadi apa? Mau apapun yang terjadi dalam dunia ini atau terjadi dalam hidupmu. Apa saja yang terjadi dalam hidupmu. Apa saja yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan itu pasti ngomong sama kita. Tuhan itu pasti bahasa Jawanya woro-woro.
ngasih tahu. Karena firman Tuhan berkata, sungguh kata firman Tuhan. Bukan abal-abal, sungguh. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya cuma bilang gini, keren juga ya Tuhan. Tuhan itu saking baiknya. Aku itu bangga loh. Diajak ngerti sama Tuhan. Kalau Tuhan itu kalau enggak ngomong dulu, enggak akan melakukan apa-apa di muka bumi ini. Berarti kita jadi harusnya tahu masalah apapun dalam hidup kita. Keadaan apapun jangan pura-pura enggak tahu. Sudah ngerti kan ayat ini? Simple ayat ini. Kalau ada apa gini, Tuhan sudah ngingetkan loh, Tuhan sudah ngomong sama aku, jadi aku tahu. Bersyukur aku dikasih tahu sehingga aku berjaga-jaga. Men. Nggak sekonyong-konyong, bingung. Makanya Petrus sama Tuhan diajak berdoa. Tapi dia tidur terus. Sama seperti kita kalau dengar firman gak pernah bisa sungguh-sungguh. Petrus diajak Yesus suruh berdoa. Berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja. Apa yang terjadi cerita itu? Tidur. Berkali-kali Tuhan bilang jangan tidur, dengarkan, ayo berdoa. Tuhan sudah ngasih tahu dulu. Andai kata Petrus itu berdoa ikut Tuhan Yesus, dia akan mengerti apa yang akan terjadi. Dia tidak akan menyangkal Yesus. Tapi Tuhan sudah ngomong, ayo berjaga dengan aku. Supaya kamu ngerti. Berdoa itu omong-omong dengan Tuhan. Tuhan bisa nyatakan perkataannya, kehendaknya, keputusannya. Jadi ngerti. Sehingga waktu melihat terjadi Yesus ditangkap, Petrus tidak akan menyangkal jika dia berdoa sungguh-sungguh. Betul? Bisa ya? Bisa ngerti ya? Di sini Tuhan bilang ayo banyak doa. Ayo bersekutu dengan baik. Ayo nyembah-nyembahlah sungguh-sungguh. Ayo dengar firman baik-baik. Tuhan sudah ngomong. Apa yang dilakukan? Enggak. Jangan heran kalau kita enggak tahu. Begitu ada apa-apa, loh kok begini Tuhan? Aduh, kok aku dapat masalah ini Tuhan? Aduh, gimana, panik. Akhirnya menyangkal Yesus. Ini banyak akan terjadi, Tuhan bilang. Jemaat yang tidak berdoa dan sungguh-sungguh, tidak mencari Tuhan hari-hari ini, bahaya loh. Engkau tidak akan mengerti keputusan Tuhan mau apa. Sementara kita tidak tahu besok hari apa. Tapi Tuhan tahu besok terjadi apa. Bulan depan lagi. Tuhan itu tahu. Dan Tuhan pasti menyatakan kepada hamba-hambanya. Saya dan saudara. Kalau sudah diberitahu tinggal kita ngerti. Oh gitu ya Tuhan. Ya aku mau berjaga. Saudara akan berdoa. Saudara akan berjaga-jaga. Dan Tuhan meluputkannya. Jangan cuma bilang ini. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Yes. Tiba-tiba mati konyol. Loh sungguh loh saudara. Jangan cuma ngomong. Oh orang benar tidak ditimpa bencana. Loh udah benar betul kata Tuhan. Jangan benar menurut dirimu sendiri. Benar menurut firman. Benar menurut Tuhan. Itu orang benar sungguh. Dan baru orang benar seperti itu tidak akan ditimpa bencana apapun. Amin. Mana ada yang jawab amin?
mulai 1, 2 mulai ngantuk. Amin. Semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Waktu dengar firman Tuhan apa saudara? Bergelora. Kayak apa? Lapar aku. Lapar bisa ngantuk. Saya mau tanya, kalau lapar sama haus bisa ngantuk saudara? Pikirannya apa cuma? Aku mau makan apa? Dan kalau sudah datang makanan itu, meskipun bukan kesukaan saudara, namanya lapar, makannya cepat atau lambat? Lelet atau cepat? Ya sudah. Kayak gini dengar firman. Lapar dan haus. Aku lapar Tuhan, begitu dengar makan roti hidup ini. Jangan kayak orang sakit saudara. Orang sakit masih makannya enak, kesukaannya di depan matanya. Enggak enak, enggak nafsu. Amin. Tapi malam hari ini, belajarlah pengertian firman. Jangan abaikan, tapi mengerti. Yang penting ini mengerti. Mengerti perkataannya. Judulnya ini, mengerti perkataannya. Karena perkataannya ya dan amin. Semua diberkati Tuhan. Siapa malam ini? Tadi saya sudah bicara. Nabi bukan saya aja. Hamba-hambanya bukan cuma saya yang berdiri atas mimbar ini, bukan. Tapi saya dan saudara. Saya dan saudara. Tuhan bisa hadir dan bicara buat kita semua. Walaupun saya sudah khotbah hari ini. Tuhan bisa menambahkan kepada saudara secara pribadi. Dan saudara akan berkata, aku dapat ini tadi. Aku dapat ini tadi. Itulah gereja Tuhan yang hidup saudara. Aku dapat ini tadi. Tuhan ngomong begini. Jangan ditanya gini. Tadi dapat apa? Saya tunggu catatan tadi lupa. Loh, enggak tadi kira-kira apa yang dapat dari sekian banyak khotbah. Aduh, apa ya? Ya Tuhan itu baik gitu. Semua orang tahu Tuhan itu baik. Khotbahnya apa tadi? Ya pokoknya Tuhan itu baik gitu. Saking gak ada kata-kata lagi. Terus kalau ibu, ya sama, Tuhan itu baik. Ditanya lagi satunya, ya Tuhan itu baik. Saya percaya setiap pribadi itu punya pengenalan sama Tuhan secara pribadi. Setiap pribadi itu punya rasa sama Tuhan. Tuhan akan berkata-kata, Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberitahu. Dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Makanya gimana Tuhan mau bicara kalau kita tidak segenap hati? Gimana Tuhan mau bicara kalau kita tidak memberikan jiwa dan hati kita buat Tuhan? Amin. Jangan lebih penting yang lain loh. Tuhan cemburu loh. Saya cuma dapat ini. Tuhan itu cemburu. Jangan kamu udah, aku kalau gini, kalau sudah apa yang disenangkan sampai malam kuat aku. Dibelani, tahu belani? Tak belani aku. Tapi kalau Tuhan, maaf ya Tuhan, aku capek. Maaf. Malam ini, siapapun Anda dan saya. Jangan ada yang bilang gini, aku kan sakit jadi gak enak badan, maaf ya. Jangan malu-maluin. Saya bercerita wanita 12 tahun pendarahan. Sakitmu sama wanita 12 tahun pendarahan parah mana? Cuma satu pertanyaan Tuhan, kamu mau sembuh apa enggak?
Kamu mau sembuh apa enggak? Men, kamu mau dipulihkan apa enggak? Enggak cuma minta Tuhan pulihkan aku. Tuhan begini cuma minta. Tapi engkau tidak melakukan sesuatu dengan imanmu. Ayo saudara dikasih fokus sama firman. Tuhan akan bicara sendiri bagi setiap saudara. Tuhan bilang misalnya gini, itu kamu. Jangan cuek. Saudara kan tahu, oh Tuhan. Lagi, iya Tuhan benar aku tuh. Iya Tuhan. Itu loh, dihampiri Tuhan luar biasa. Itu kamu. Jangan main-main. Tuhan akan bicara. Makanya tadi saya bilang, Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Buka hatimu, biar Roh Kudus berkarya. Dan kalau Roh Kudus berkarya, Roh Kudus akan bicara sama engkau pribadi, lepas pribadi saat kau mendengar firman Tuhan. Tuhan melanjutkan dengan cara setiap pribadi, karena beda-beda manusianya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Jadi tahu ya, semua terjadi dalam hidup ini. Semua yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan bukan tidak ngomong. Tuhan bukan tidak ngingetkan, sekalipun Tuhan udah bilang gini, nanti nih ada gini loh, ini begini kamu begini, tidak detail kayak gitu enggak. Tapi Tuhan bilang, siapkan dirimu, banyak berdoa. Loh kok Tuhan bilang banyak berdoa? Ya coba aku tak berdoa. Berdoa Tuhan ngomong lanjut. Apa ya Tuhan? Kok Tuhan nyuruh aku berdoa? Gini loh. Tahu tambah lebih ngerti. Lebih dalam lagi. Oh gitu ya Tuhan. Terus gimana Tuhan? Makanya nanti lanjutkan khotbah ini. Belum selesai soalnya. Sehingga kita beribadah bukan agamawi saudara. Tapi beribadah itu pertumbuhan. Pertumbuhan pengenalan akan Tuhan. Dan hidup seperti Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Itulah orang benar. Men. Sedikit lagi. Yohanes 16 ayat 13. Saya baca yang kemarin ayat ini. Tetapi apabila ia datang. Apa ia datang? Roh Kudus. Yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Amin. Tadi yang pertama apa? Sungguh loh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu sebelum ngomong sama saudara dan saya. Sebelum ngomong pada hamba-hambanya. Nabi-nabi Tuhan. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh Kudus. Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata. Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Amin. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, maunya sendiri, keinginannya sendiri. Bukan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Didengarnya dari siapa? Dari Roh Kudus, yaitu di dalam hati kita. Roh Kudus ngomong. Tetapi yang didengarnya yang akan dikatakan. Dan ia, Roh Kudus tadi akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tuhan bukan hanya apa? Ngasih ngomongan akan terjadi sesuatu, keputusannya kepada hamba para nabi. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Orang kan suka ramalan. Besok kayak apa ya? Besok aku ya apa ya? Besok aku ya apa ya? Tuhan bilang, ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang, ngerti enggak ya? Akan datang itu sudah jadi belum?
Saya bersyukur loh bisa ngerti ini. Tuhan ngomong, Deborah gini. Secara nalar tidak masuk akal. Tapi tahu dengan iman karena mendengar suara Tuhan. Ngerti ini suara Tuhan bukan suara iblis. Saya sampaikan. Dan benar terjadi. Amin. Jangan main-main loh jadi orang benar itu. Saya sendiri sampai gini. Wow. Orang bertumbuh itu enak ya. Apalagi orang berbuah enak, bahagia. Andai kata saya terus jadi tipe-tipe orang yang cuma terima jemaat biasa. Yang melayani cuma tidak cukup, cuma ayat mas, terima tamu, nggak cukup saudara. Semua diberkati Tuhan. Tetapi apabila ia datang roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu jaminan Tuhan, itu Tuhan ngomong. Kalau Roh Kudus izinkan Roh Kudus itu dalam hidupmu. Biar dia memimpin, dia bicara, dia berkarya, dia ngomong. Dia akan mengingatkan kamu. Dia akan memimpin kamu. Dia akan menghibur kamu. Dan satu lagi, dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang belum terjadi, keren banget. Mengingatkan yang belum terjadi. Dan yang akan terjadi. Amin. Semua diberkati Tuhan. Siapa yang tidak tertarik malam ini? Saya cuma baca ayat. Siapa yang tidak tertarik? Kalau saudara ngerti firman ini, saudara ngerti ayat ini, saudara akan tertarik. Iya. Jadi orang kalau tidak ngerti apa-apa repot. Bahaya. Jadi orang yang tidak ngerti apa-apa. Seperti orang punya Tuhan, tidak punya Tuhan, sami wawon. Saudara sadar, kenal, oh Tuhan tuh ngomong gini. Tuhan tuh janji seperti ini, janjinya seperti ini. Saudara akan menyerahkan hidup, pimpin Tuhan. Aku mau nurut sama Tuhan. Berkata-katalah. Ya tadi kan berkata-kata. Ngomonglah Tuhan. Jangan tidak dianggap sama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Amen. Setelah 2 ayat itu, ayat ketiga. Apa? Yesaya 42 ayat 9. Yesaya 42 ayat 9. Akan berbeda orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Akan beda orang yang sungguh-sungguh mencari suara Tuhan. Beda. Sikap saudara dan saya itu akan beda. Yesaya 42 ayat 9, nubuat yang dahulu. Nubuat yang dahulu. Apa nubuat itu? Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Yang diketahui kita hamba-hamba Tuhan. Para nabi. Nubuat yang dahulu. Sekarang sudah jadi kenyataan. Saya merenung, dulu Tuhan sudah ngomong memang. Di awal tahun 2024, khotbahnya yang terdahulu jadi terakhir. Jangan hati-hati ya, yang terakhir jadi terdahulu, hati-hati loh. Artinya apa? Orang bisa mundur loh. Orang benar. Bisa jadi berdosa loh.
Kayak gak ngerti apa-apa. Tapi orang berdosa bisa maju. Dekat sama Tuhan. Saya merenung itu masih ingat saya. Itu akhir tahun. Awal tahun 2024. Saya khotbah manusia baru. Tuhan sudah ngomong sebelumnya, ayo kamu baru hidupmu. Aku baru, seperti khotbah saya yang kemarin. Tuhan memberikan hati yang baru. Hati yang taat. Sudah saya khotbahkan, saya ulang lagi. Saudara ingat, buka aja. Manusia baru. Tapi awal tahun ini, akhir tahun Tuhan bilang, gak gampang loh 2025. Terus pesan masuk tahun 2025. Serius, sungguh-sungguh. Jangan main-main kamu. Kalau masih main-main saudara, gak bisa ngomong saya. Serius artinya apa? Kalau kamu mau berdoa, doalah sungguh-sungguh. Kalau kamu cari Tuhan, carilah sungguh-sungguh. Amin. Semua diberkati Tuhan. Nubuat-nubuat yang dahulu. Sudah perkataan Tuhan, nubuat kan firman tuh. Kamu jangan gini, kamu jadilah begini, kamu jadilah begini. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Saya teringat, yang dulu tuh apa ya Tuhan? Manusia baru. Jangan sama terus. Kalau kamu sama terus nanti kapak tersedia. Lalu apa ujungnya? Jangan jadi antikris. Antikris itu orang yang tidak sungguh-sungguh dari antara kita. Saya sudah khotbahkan itu. Firman ini harus saya sampaikan saudara. Karena Tuhan tuh dorongannya kuat sekali. Men, Tuhan bilang nubuat-nubuat yang dahulu sudah tak kasih tahu, jangan ayo sungguh-sungguhlah, jangan tidak sungguh-sungguh. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Setelah ini zaman baru loh kita. Masuk zaman baru. Zaman apa? Antikris. Salah kalau gereja Tuhan tidak ngasih tahu ini. Salah. Saudara cuma, apa sih gini-gini. Dengar baik-baik. Nubuat yang dulu. Pesan yang dulu. Firman yang dulu. Jadi kenyataan. Sekarang sudah jadi kenyataan. Kita sudah masuk dalam akhir-akhir zaman. Kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Apa itu kehidupan apa? Antikris saudara. Antikris saudara. Saya lihat gejala-gejala dalam hidup ini, saya lihat. Oh iya, begini ya. Oh ini begini tanda-tandanya. Sekali lagi, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Coba difokuskan dengan ayat ini. Dengar baik-baik. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Ada yang baru. Ada yang baru. Hendak ku beritahukan yang mana Tuhan? Ya ini. Tuhan sudah ingatkan. Sebelum hal-hal itu muncul. Sebelum muncul kau bisa kan, oh ini Tuhan, aduh kok begini. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Aku sudah ngabarkan loh dulu hari ini. Hari ini.
Dengar, baca yang benar saudara. Nubuat yang dulu sudah jadi kenyataan. Jadi terjadi saudara. Kok dulu cuma nanti kalau antikris tidak menjual membeli. Oh nanti kalau antikris sudah pakai chip. Jangan mau ya. Sekarang sudah bukan lagi. AI. Nanti ibadah-ibadah ini berubah. Pakai AI. Tidak cuma pekerjaan yang tidak pakai tenaga manusia, tenaga robot. Ibadah juga sudah AI. Saudara sekali-kali itu lihatlah pengetahuan. Makanya saya juga tunjukkan nanti berapa saya masih mencari. Tunjukkan dulu. Supaya saudara tahu. Kalau saudara pikirannya masih lama, pengetahuannya masih lama, salah saudara. Masih belajar gimana hidup ya, hidup diberkati Tuhan. Nggak tahu-tahu, padahal Tuhan berkata, wong hidup diberkati Tuhan gampang, cari Tuhan dulu. Semuanya ditambahkan kepadamu, titik. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, nyatalah keinginanmu. Orang yang biasa berdoa cuma, aku minta begini Tuhan, berkatono aku Tuhan. Materi lagi. Bagaimana kita tidak tahu kalau pada waktunya tidak bisa menjual dan tidak bisa membeli. Saya banyak belajar dari ini. Amin. Sebetulnya Tuhan bisa kasih tahu. Karena kita kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya itu orang gak ngerti apa-apa saudara. Tapi bersama dengan Tuhan. Saya mengerti hal-hal yang luar biasa. Karena tuh dikasih tahu siapa? Tuhan. Tuhan ngomong. Tuhan bicara. Deborah ini sudah kamu jangan ribut yang lain ini loh. Iya Tuhan. Aku menjadi hamba yang sungguh-sungguh Tuhan. Men. Saya tidak sembarangan, saudara. Jangan sampai khotbah pelayanan Tuhan bertahun-tahun ditolak. Ngapain? Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Sekali lagi saudara firman Tuhan, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah jadi kenyataan. Ini sedang terjadi. Hal-hal yang baru tidak kuberitahukan. Karena kehidupan ini, kehidupan baru saudara. Setelah ini kehidupan baru. Ini nih, menjalani ini. Hal-hal yang baru tidak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku akan memberitahu sama kamu. Aku akan mengabarkannya kepadamu. Ya hari ini Tuhan ngomong. Dan dilanjutkan pasti nanti. Buat saya dan saudara. Amin. Terakhir Yesaya 41. Yesaya 41 ayat 21 sampai 22. Ajukanlah perkaramu. Firman Tuhan. Apa artinya? Kamu kalau ada masalah, ada perkara, ngomong sama Tuhan. Yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Ojo di atas si dewek. Jangan dipecahkan sendiri menurut pola pikirmu sendiri. Aku tak gini aja lah, aku tak gini. Bahaya. Ajukanlah perkaramu.
Bicarakan dengan Tuhan masalahmu. Tanya sama Tuhan. Apa-apa tanya sama Tuhan. Apa-apa izin sama Tuhan. Jangan maunya sendiri. Pertama, ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu. Artinya apa ini? Kamu ngomong ngebek Tuhan, gak cocok. Tanyalah seperti Maria. Maria, kamu dapat kasih karunia, kamu mengandung dari Roh Kudus. Maria bilang gini, aku kan belum bersuami. Ini artinya kemukakanlah alasan-alasanmu. Ngerti gak ya? Kan Maria bilang, aku kan belum bersuami, bisa langsung punya anak gimana tuh? Itu kan alasanmu tuh. Malaikat ngomong lagi, ya seperti ini, ajukanlah pendapatmu. Dalam doa seperti itu. Jangan kayak doa robot. Begitu udah dijawab, marah. Nggak ngerti. Tapi firman Tuhan, ajukanlah perkaramu, naikkan perkaramu itu. Ngomong Tuhan, aku gak ngerti, Tuhan yang ngerti. Ajukan perkaramu kata firman Tuhan. Sampai dikatakan begini, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Loh, tak jelas tuh. Kemukakanlah alasan-alasanmu. Saya kasih contoh Maria tadi. Aku kan belum bersuami. Aku kan belum bersuami. Baru Roh Kudus ngomong lagi. Kamu beroleh kasih karunia sebab diterangkan bahwa kamu tuh hamil Roh Kudus. Nah. Terus dikatakan apa? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Namanya apa? Hamil. Kamu hamil karena Roh Kudus. Titik. Oh, ini Tuhan yang mau. Sekarang aku mau ndak mau ngerti kalau Roh Kudus itu yang melakukannya. Ndak usah debat lagi. Amin. Sekali lagi, ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Ayat 22 yang terakhir. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami. Siapa yang memberitahu? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada saya dan saudara. Karena tadi Roh Kudus berkata, memberitakan hal yang akan datang. Bisa nangkap ya? Biarkan mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu memberitahukan apa artinya. Nubuatan yang dahulu, firman itu loh. Perintah-perintah Tuhan itu loh. Beritahukanlah apa artinya. Supaya kami memperhatikannya. Atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami. Supaya kami mengetahui kesudahannya. Sudah ngerti? Makanya saya tadi bilang, mendengar firman itu seperti lapar dan haus. Izinkan Roh Kudus itu bekerja. Saya menerangkan dari Tuhan, saudara akan dapat pernyataan pribadi nih loh, kamu gini. Makanya kamu kayak gini. Ukuran rohani setiap saudara Tuhan tahu. Ukuran iman saudara tiap orang Tuhan tahu. Si A lain, si B lain, si C lain.
Satunya, imannya lumayan, nangkepnya lain. Cepat tangkapnya, Tuhan aku begini. Yang satu masih belum, agak kurang. Roh Kudus akan beritahu, ini loh, tak jelaskan. Ini loh. Amin. Jangan diam-diam minta, aku pengen dengar suara Tuhan. Tapi gak kasih peluang Tuhan bicara. Kau menutup telingamu. Kau menutup hatimu. Malam ini saudara, Tuhan akan mengabarkan, mengingatkan, memberitahukan kepadamu. Saya suruh khotbah ini. Ini khotbah tidak gampang. Kalau saudara dan saya tidak mengundang Roh Kudus dalam hidup kita, nggak ngerti. Kalau saudara dan saya tidak mengizinkan Roh Kudus yang menerangkan, bercakap-cakap dengan Roh Kudus, nggak ngerti. Karena tanpa Roh Kudus engkau hanya berpikir dengan nalar manusiamu. Engkau hanya menangkap dengan pikiran manusiamu. Men. Tapi kalau engkau dengan Roh Kudus akan membawamu, memimpin itu loh. Tak kasih tahu. Engkau tanya loh, Tuhan kok gini Roh Kudus, kok begini. Roh Kudus akan berbicara lagi. Dengan khotbah hari ini, mau tidak mau 2025 nih, Roh Kudus harus berkarya dalam hidup setiap kita. Mau tidak mau, Roh Kudus harus berkarya dalam setiap pribadi kita. Dan mau tidak mau, setiap pribadi yang milik Tuhan harus bergaul dengan Roh Kudus. Dari pagi, selamat pagi Roh Kudus. Mau tidur, selamat tidur Roh Kudus. Izinkan dia berkarya dalam hidupmu. Sehingga engkau bisa ngerti maunya Tuhan. Bisa engkau tahu keputusan-keputusan Tuhan. Tidak jadi orang bingung. Amin. Semua diberkati. Siapa yang ngerti malam ini? Kalau ngerti, saya percaya saya dan saudara akan melakukan loh. Dengan pengertian ini loh. Karena firmannya begini, jangan abaikan, tapi mengertilah perkataannya. Jangan abaikan, tapi mengertilah perkataannya. Karena perkataannya ya dan amin. Amin. Lanjutkan karya Roh Kudus mulai hari ini. Buat hidupmu dan dunia ini. Jadilah gereja Tuhan kita semua ini. Dalam kehendak suara Tuhan. Sehingga engkau bisa berkata-kata, engkau bisa dapat. Ini loh aku dapat ini, Tuhan ngomong begini. Yang satu lagi, aku dapat ini. Yang satu lagi, aku dapat ini. Tapi bukan buat-buat lo ya. Karena nubuat bukan dibuat manusia lo ya. Nubuat Tuhan itu benar-benar berasal dari perkataan Tuhan yang berkata kepadamu. Karena dia sudah bicara, aku akan mengabarkannya kepadamu. Aku akan memberitahukan kepadamu. Jangan tidak ngerti. Karena Tuhan sudah mengabarkannya kepada kita. Libatkan Roh Kudus dalam hidup saudara-saudara malam ini. Tahun ini, jangan jalan sendiri. Tahun ini, berjalanlah dengan Roh Kudus. Ambil waktu, tiap saat berbicara dengan Roh Kudus. Dimanapun, kapanpun, bicaralah dengan Roh Kudus. Jangan cuma HP. Karena iblis hari-hari ini menyita dengan HP saudara. Ketimbang ngomong sama Tuhan, mending HP. Saudara sibuk dengan HP. Men, yang di sana terlalu banyak macam-macam.
Tapi saudara melupakan hubungan dengan Tuhan, yaitu firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan yang ya, 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 dan amin. Ada waktu engkau HP, ada waktu engkau HP. Jangan suruh renungkan firman Tuhan siang dan malam, gak ada waktu. Gak ada waktu merenungkan firman. Kapan aku bisa? Itu alasan kita. Ayo saudara. Amin. Amin. Dengar baik-baik malam ini. Karena Tuhan sayang loh ngomong kayak gini. Tuhan ngomong dulu loh sebelum terjadi loh. Jangan enak-enak loh. Tuhan bilang sama saya berapa waktu kemarin. Waktunya akan dipersingkat karena orang pilihan. Waktunya akan dipersingkat. Wow. Tambah disingkat lagi. Saya bilang, thank you Jesus. Karena kalau udah dipersingkat, gak ada iman. Gak mampu. Karena yang akan duduk di dunia ini pembinasa, keji, duduk di bait Allah. Pembinasa, keji. Bukan duduk di tempatnya, bukan. Tapi di tempat kudusnya. Di tempat ibadah. Ibadah akan diisi-isi pembinasa, keji. Wow. Saudara dikasih Tuhan, itu semua bukan kebetulan. Tuhan bilang, nubuat yang dulu sudah aku kasih tahu. Sekarang terjadi. Men, jangan anggap remeh, jangan cuma saudara bangun tidur, duh gimana ya, aduh gimana hidup itu ya apa ya, aduh uangku gimana ya. Tuhan tuh bilang, kalau kamu ngerti Tuhan, Tuhan tuh sediakan. Yang kamu makan, kamu pakai, sudah khotbah yang 2024 tempo hari saudara. Masih ingat ya? Orang yang khawatir makan minum itu seperti orang yang gak kenal Tuhan. Nah terus siapa Tuhan? Ya gak usah mikir itu. Cari Tuhan. Tuhan bilang cari kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Dan kebenarannya. Kalau manusia sekarang apa? Cari ya di dunia ini. Termasuk anak-anak Tuhan. Yang gak bertumbuh. Yang gak ngerti. Yang gak ngerti. Saya bisa bicarain hari ini. Itu karena Tuhan. Dan bagi saya Tuhan, thank you. Thank you ya Tuhan. Thank you, terima kasih. Tuhan sudah ngomong dulu, betul. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Benar Tuhan. Thank you Tuhan. Aku mau ngerti. Aku gak mau main-main. Aku mau serius dengan Tuhan. Kapan kamu serius sama Tuhan? Aku mau tetap jadi orang benar dan semakin benar. Aku mau hidup dikuduskan dengan firman dan doa. Aku gak mau main-main lagi di dalam ibadah. Aku gak mau lagi main-main mengenal Tuhan. Karena bagi aku kesempatan itu anugerah. Aku gak mau nunda-nunda waktu. Setiap hari yang kulakukan untuk Tuhan. Makan untuk Tuhan. Jadi ibu rumah tangga untuk Tuhan. Jadi hamba Tuhan untuk Tuhan. Semua lakukan untuk Tuhan. Sudah dikabarkan loh sama Tuhan. Jangan kaget. Jangan kaget. Kapan? Hari-hari ini.
sedang menuju. Ini sudah terjadi ini hari-hari. Ini mulai nih terus. Amin. Amin. Mari saudara dengan dengar firman ini beritakan pada yang lain. Jangan disimpan dewek dirinya dengar tapi aku gak berubah wis biarno wis. Gak apa-apa gak berubah. Apalagi mau ngomong sama orang. Nanti aku gak enak, aku dikira begini. Dengar baik-baik. Beritakan ayo kamu sungguh-sungguh. Yang biasa kamu gak ke gereja, datang mau ibadah. Kamu selama ini gak pernah berdoa. Kerja melulu, mikirin dunia. Doa, Tuhan itu hidup. Selama ini kamu sedih terus. Ngapain? Ayo nyembah. Aku tak nyanyi. Ayo kita nyanyi bareng. Kamu kok selama ini gak tenang? Ayo nyanyi sama aku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, bergaul denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu, amin, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah di bumi seperti di sorga Tuhan. Sungguh indah bersamamu selamanya. Wow. Sebab hanya Tuhan saja tempat ketenangan kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jangan ribut terus dengan pikiranmu yang sia-sia, dengan keinginanmu yang membabi buta. Mau ini, mau itu, mau itu. Padahal Tuhan berkata, yang terjadi kehendakku, bukan kehendakmu. Mau ini, mau itu, mau ini. Kamu tidak tahu besok terjadi apa. Hidupmu seperti uap. Sebentar ada, sebentar goodbye. Tidakkah kau menghargai waktu dan kesempatan? Jangan anggap sepele kesempatan indah Bapak Tuhan. Renungkan firman dan berubahlah. Dimulai awal tahun ini, persiapkanlah dirimu menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, menjadi orang benar dan dikuduskan dengan firman dan doa. Jangan lupa banyak bergaul dengan Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan. Nyatakan keinginanmu, kata-katamu. Seperti lagu Dani, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Apa benar saudara? Apa cuma lagu ini aja? Nyatakan, ajukan keinginanmu. Aku ingin bersekutu denganmu Tuhan.
Kenapa bersekutu denganmu? Menikmati bumi seperti di surga. Hadiratmu indah. Kehadiranmu luar biasa dalam hidup ini. Sampai dikatakan terakhir lagu ini, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu setiap lagu. Jangan cuma ngelamun sambil pikirannya kemana-mana. Tapi katakan dengan iman. Lirik kata-kata itu sampaikan kepada Tuhan. Aku ingin bersekutu Tuhan denganmu. Aku ingin bergaul denganmu. Aku ingin ngerti maunya Tuhan apa, kehendak Tuhan apa. Menikmati hadiratmu. Sungguh indah bersamamu. Kalau saudara tahu hadirat Tuhan, tidak ada tempat yang paling indah selain dalam hadirat Tuhan. Karena di bumi seperti di sorga. Saudara menikmati sorga sebelum kita ke sorga sungguhan. Di bumi sudah menikmati sorga, saudara. Dalam apa? Hadirat Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan. Makanya saya tidak mau main-main. Saya ingin menikmati sungguh. Karena tidak ada janji yang lebih indah selain Tuhan. Saya kagum sama Tuhan. Saya puas dengan Tuhan. Masalah tidak jadi penghalang buat saya untuk menikmati kebaikan Tuhan. Tuhan kalau mau menyembuhkan apa yang tidak bisa tuh, saudara? Seketika bisa. Tapi Tuhan bisa juga mencabut kalau kita salah. Alias meninggal. Tidak ada satupun yang tahu. Tapi selama ada kesempatan, saya berkata, ini anugerah-Mu Tuhan. Ini anugerah-Mu. Saya akan pergunakan, tidak akan menyia-nyiakan waktu. Amen. Semua diberkati Tuhan. Tolong sadar hari ini, malam ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Sadari malam ini. Bangun dari tidurmu. Dengarkan sungguh perkataan Tuhan. Jangan abaikan. Pulang dari tempat ini. Saudara melangkah. Dalam kebenaran yang dikatakan firman ini. Bergaulah dengan Tuhan. Undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Jangan abal-abal. Jangan abal-abal cuma nyanyi. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Pret. Tapi kalau saudara menginginkan karena saudara tahu keinginan Tuhan kayak apa. Tuhan akan bawa saudara yang sungguh cari Tuhan. Diangkat sama Tuhan dalam hadirat Tuhan. Saudara akan merasakan dalam hadirat Tuhan. Saudara akan merasakan Tuhan, indahnya sama Tuhan. Sehingga bukan lagu ini saja. Bukan cuma sungguh indah bersamamu. Saya senang lagu ini saudara. Biar jadi keinginan kita hari ini. Bersekutu. Terhubung dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Ngerti maunya Tuhan. Menikmati hadirnya Tuhan. Tuhan hadir di hidup kita. Wow. Tuhan hadir di hidup kita. Wow. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Izinkan Roh Tuhan tinggal dalam hidupmu. Kau tidak sendirian. Jika Allah di pihakmu, siapa lawanmu? Engkau hanya berkata, aku kagum Tuhan. Sungguh indah bersamamu.
Lah kalau indah, kenapa kamu tidak lakukan, kata Tuhan. Kalau kamu nyanyi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Saya ulang terus tuh tadi. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Itu apa kata selamanya? Nggak kepengen beranjak dari hadirat Tuhan. Nggak kepengen pergi dari hadirat Tuhan. Nggak pengen beranjak dari hadirat Tuhan, saudara. Tapi menikmati hadirat Tuhan. Karena tidak ada seindah hadirat Tuhan. Biar kita hari ini jangan bengong. Jangan bengong. Tapi kagum. Biar kita hari ini jangan tertidur. Tapi berjaga. Biar kita hari ini jangan abaikan. Tapi dengarkan dan lakukan perkataan Tuhan. Karena kekuatan kita bukan dari keadaan dunia ini. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Kekuatan kita dari Tuhan. Bukan karena dari kita dapat, waduh senang begini. Terus ada masalah, aduh teler aku. Dengar, kekuatan kita dari Tuhan. Jadi tidak ada masalah. Besar kecil masalah. Engkau tetap jadi orang kuat dan pemenang. Engkau siap menghadapi dengan tegak kepalamu hari lepas hari tahun 2025 ini. Amin. Amin. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan paling meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.